Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Hosea 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Ya, waktu kita membaca Hosea 1 ayat 1-9 dan menemukan betapa marahnya Tuhan kepada bangsa Israel, mungkin istilah yang terbesit di pikiran kita adalah lo gua en atau hubungan kita berakhir sampai di sini. Ya, kata ini sebenarnya dapat dipakai untuk merujuk kepada kemarahan Tuhan atas ketidaksetiaan bangsa Israel yang digambarkan seperti seorang istri yang bersundal atau berzina atau berselingkuh. Ketidaksetiaan kepada Allah adalah dosa yang besar dan secara tidak langsung memiliki sifat destruktif atau menghancurkan yang dapat meregangkan hubungan kita dengan Allah. Bayangkan saja jika mungkin kita memiliki pasangan dan pasangan itu punya kebiasaan berselingkuh. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memilih untuk mengasihi dia dengan sepenuh hati dan berharap dia akan berubah suatu saat nanti? Atau kita akan memilih berkata, lo gue en, hubungan kita berakhir di sini. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab ini kita juga menemukan frasa besarlah hari Israel itu. Ini menunjukkan harapan akan pemulihan dari Tuhan. Sebab nama Israel berarti Tuhan menabur, melambangkan bahwa Tuhan akan menaburkan berkat dan pemulihan bagi umatnya. Ini memberi kepada kita pengharapan bahwa di tengah kesulitan dan penderitaan, Tuhan tetap bekerja, bahkan masih membuka ruang untuk memulihkan kita semua. Hosea 1 ayat 12 menyebutkan nama-nama seperti Ami yang berarti umatku dan Ruhama yang berarti yang dikasihi. Ini menunjukkan sebenarnya perubahan identitas bagi umat Tuhan. Dari status yang tidak diakui dan tidak dikasihi, diubah menjadi umat yang diakui dan dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya, kita semua seringkali sama atau bahkan bertindak menyakiti Allah lebih parah dari bangsa Israel. Jika demikian, mungkin sangat wajar bagi Allah saat ini untuk marah atau bahkan memutuskan hubungannya dengan kita semua. Tapi apa yang dilakukan Kristus adalah penggenapan janji pemulihan yang disampaikannya kepada bangsa Israel. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam Kristus, identitas kita semua telah diubah. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi dan diakui olehnya. Itu artinya Allah memilih untuk tetap memberikan kesempatan terbuka bagi kita semua agar dapat dipulihkan di dalam Kristus. Ya, Dia bukan Allah yang pantang menyerah bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu semua, kita perlu menyadari bahwa betapa besar kasih Allah bagi kita. Sehingga kita seharusnya tetap berjuang menaklukkan keinginan daging yang berdosa yang membuat kita terus menyakiti Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kalau Tuhan gak pernah berhenti untuk memperjuangkan kita, lantas layakkah kita berhenti taat karena ada banyak tantangan ketika mengikut Kristus? Mari kita renungkan ini bersama-sama. Nah itu kita perlu melakukan Bapak Ibu penerapan buat hari ini, buat kita semua. Berjuanglah bersama Kristus untuk menundukkan keinginan daging yang berdosa itu di hadapannya, supaya kita tetap layak menjadi anak-anak yang sudah ditebus oleh Kristus. Amin kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kita semua hidup dalam terang daripada Kristus itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah umat kepunyaan Tuhan yang mendapatkan identitas baru di dalam Kristus. Tolong setiap kami untuk hidup di dalam identitas itu Tuhan, sehingga melalui hidup kami terang Kristus dinyatakan kepada dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.